Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Anwar, mahasiswa program PPG dalam Jabatan Kementerian Agama kategori 2 tahun 2022. Untuk saat ini saya sedang menempuh pendidikan profesi guru dengan NIM 2022 1063 1012 129 di Universitas Muhammadiyah Malang. Selain itu, saya juga mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia di Madrasah Aliyah Al-Manar Tanjung Tani Prambon. Untuk saat ini, saya sedang bersiap diri untuk melaksanakan ujian kinerja. Nanti saya harapkan ada kritik dan saran untuk video pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, saya akan memeriksa beberapa hal yang terkait kenyamanan belajar kita pada hari ini. Yang pertama, apakah pakaian kalian semuanya sudah rapi? Sudah. Baik, kemudian untuk tempat semuanya bersih? Bersih. Bagus sekali. Oke, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada Arjun dan Faiz. Arjun dan Faiz, berarti 2 orang. Seharusnya yang laki-laki ada berapa? 5 orang. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan agar kita bisa melaksanakan aktivitas kita di setiap saat dengan baik. Kemudian, saya meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Biasanya kalau memimpin doa ini laki-laki, tapi pada hari ini saya meminta perempuan yang memimpin doa. Saya minta Afifah untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai acara pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Oke, karena hari ini kebetulan kita berada di jam terakhir, jadi saya lihat kalian ini lemas ya, kurang semangat. Nah, untuk menambah semangat kita, saya memiliki kata kunci penyemangat pada hari ini. Bahasa Indonesia. Ini bahasaku, bahasa nomor 1, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita. Oke, sebelum saya memutarkan dan saya memulai pemateri kita pada hari ini, saya akan menunjukkan dulu beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, jadi dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini nanti kita akan mempelajari tentang teks anekdot. Nah, teks anekdot tujuannya adalah satu, kalian nanti mampu menentukan pengertian dari anekdot. Kemudian yang kedua, kalian nanti mampu untuk mengidentifikasi ciri-ciri, mengidentifikasi tujuan, dan mengidentifikasi struktur dari teks anekdot. Kemudian kalian nanti juga harus mampu menganalisis struktur teks anekdot, baik anekdot dari video maupun anekdot dari teks itu sendiri. Kemudian saya akan memutarkan video untuk menghibur kita pada siang hari ini ya. Nah, mohon diperhatikan dulu, disimak pemutaran video ini. Kita langsung panggilkan aja komiker yang berasal dari timur tapi dia berkomunitas di Malang dan berkuliah di Malang. Langsung kita panggilkan saja Akur. Saya mengatakan hati menjadi capres politik karena saya tahu saya berani mengungkap kebenaran, berani menjadi amanah, dan kamu berani tidak berkata. Apa? Kamu berani kata? Berani? Berani kata? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kalian semua, kami ini tidak berarti. Setiap tawa kalian yang ada di ujung materi itu adalah semangat bagi kami. Ini semua bukan masalah tentang kompetisi atau komentar para juri atau berebut juara untuk menjadi MC. Ini semua adalah tentang inspirasi, bersatu dalam satu mimpi untuk Indonesia yang lebih harmoni. Teman-teman, sudah 16 tahun kita tertati dalam reformasi, ditipu oleh para politisi yang katanya berikan bukti bukan janji. Tapi begitu ada tangis suara minor di pelosok negeri, mereka sibuk mencari koalisi bukan solusi. Makanya teman-teman, daripada sibuk nonton mereka yang debat di televisi, lebih baik datang ke sini, bisa cuci mata, ada Tante Feni. Teman-teman, ada 6.608 orang yang berebut kursi di DPR RI, 560 kursi. Ini berarti satu orang itu cuma punya peluang menang 8%. 8% memang tidak semua, tapi ada orang yang menghabiskan uang banyak untuk mendapatkan posisi ini. Pertanyaannya sekarang adalah, orang gila mana yang mau menghabiskan uang banyak untuk investasi yang peluang dia kalah adalah 92%? Orang gila mana? Makanya kalau ada yang bilang, anggota DPR itu gila, mereka itu sudah gila dari awal. Dari awal 92% kalau dalam balapan kuda itu nanti kita bertaruh pada kuda yang giting. Kuda yang lain itu kan jauh, kuda yang ini tuh, tiba-tiba sudah di laut saja. Masyarakat di sana kan rata-rata masih buta huruf. Jangankan mau memilih huruf A besar macam Gunung Krakatau saja mereka pikir dalam alif. Teman-teman, menurut saya selama pendidikan di Indonesia tidak merata, demokrasi kita akan selalu rusak. Karena suara seorang profesor dengan suara seorang preman sama-sama dihitung satu. Suara orang yang memilih karena analisa dan suara orang yang memilih karena dibayar sama-sama dihitung satu. Maka teman-teman jangan ada yang golput. Karena kita semua yang ada di sini dan yang ada di rumah adalah harapan Indonesia agar orang-orang yang sudah gila sejak awal tidak terpilih di pemilu tahun ini. Biarkan mereka gila sendiri. Iya. Dan teman-teman, yang lebih gila itu nanti adalah tim sukses di posko pemenangan. Ketika kalah, mereka bisa stres hanya gara-gara nama. Tim sukses tapi gagal. Posko pemenangan tapi kalah. Aduh, nama saya Oke, bagaimana? Apa kamu terhibur dengan video tadi? Terhibur. Oke. Nah, sekarang menurut kalian penampilan kemudian isi dari video yang saya tayangkan itu bagaimana? Siapa yang mau menanggapi atau yang mau berpendapat silakan angkat tangan. Ya, Afifah. Lucu, Pak. Oke, videonya lucu. Boleh. Yang lain silakan. Iya, Bunga. Penuh humor. Lucu kemudian penuh humor. Oke, boleh. Yang lain ada yang menanggapi? Mengandung kritik, kan? Apa? Mengandung kritik, kan? Mengandung kritik. Oke. Ada yang berpendapat kira-kira yang dikritik ini siapa kira-kira? DPR. Boleh. Terus kalau kalian terhibur, maka berarti di dalam video tersebut juga mengandung hiburan. Oke, sekarang mari kita lihat pada gambar yang saya tayangkan. Nah, oke, ada gambar. Kemudian saya silakan kalian menentukan permasalahan-permasalahan ya, yang terdapat di dalam video tersebut. Kemudian nanti, baiklah, untuk selanjutnya silahkan kalian membentuk kelompok. Ya. Sudah siap semua? Sudah. Oke, kalau sudah siap, ya, untuk sekarang bersama kelompok kalian silahkan berdiskusi. Kira-kira permasalahan apa saja yang akan kita pecahkan? Oke, silahkan dimulai dari sekarang.
Oke, jadi permasalahan yang akan kita bicarakan tentang apa saja? Satu, pengertian anekdot. Oke, dua, struktur anekdot. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri dari anekdot. Empat, tujuan dari anekdot. Oke, jadi bersama kelompok kalian silakan mencari informasi untuk memecahkan 4 masalah tersebut. Ya, silakan mencari informasi, boleh dari buku, kemudian boleh dari HP atau dari sumber-sumber yang lain. Nah, setelah kalian memecahkan masalah, setelah nanti sudah benar masalah itu penyelesaiannya apa saja, misalnya pengertian, berarti pengertian anekdot itu apa saja dan seterusnya, kalian tuliskan di LKBD yang saya berikan ini. Oke. Jadi ada 4 masalah yang perlu diselesaikan bersama kelompok. Ya. Kelompok. Ya, oke. Silakan berdiskusi untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Silakan mencari informasi dari HP, boleh.
Sudah selesai semua? Oke, sekarang silahkan dilaporkan hasil pemecahan masalahnya dengan presentasi di tempat masing-masing. Silahkan nanti siapa yang mewakili dari masing-masing kelompok. Oke, kelompok 1 mana? Oke, kelompok 2, kelompok 3. Oke, semuanya siap untuk melaporkan hasil penyelesaian masalahnya? Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan berdiri. Siapa yang mewakili? Menghadap ke teman-teman ya. Berdasarkan video yang telah ditayangkan Bapak tadi, pengertian anekdot cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Nomor 2, ciri-ciri anekdot. 1. Mampu menghibur dan membuat tertawa. 2. Memiliki sifat menggelitik. 3. Penuh humor. Yang kelima, mengandung kritik. Soal yang ketiga, tujuan anekdot. 1. Membangkitkan tawa pembaca. 2. Sebagai sarana hiburan. 3. Sarana untuk mengkritik. Yang keempat, struktur anekdot. 1. Abstraksi. 2. Orientasi. 3. Krisis. 4. Reaksi. 5. Kode. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, untuk selanjutnya silakan dari kelompok 2. Pengertian anekdot. Teks anekdot adalah teks yang lucu yang berbentuk narasi yang menghibur sekaligus mengkritik dengan cara tidak menyakiti hati agar tidak menyinggung perasaan. Ciri-ciri anekdot bersifat lucu, bersifat menggelitik, bersifat menyindir, bisa berdasarkan pengalaman pribadi, memiliki tujuan tertentu. Tujuan anekdot untuk membangkitkan tawa pembaca sebagai sarana hiburan atau sebagai sarana untuk mengkritik. Struktur anekdot, abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan kode. Sekian dari saya. Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Untuk selanjutnya silakan dari kelompok 3. Pengertian dari teks anekdot yaitu cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Ciri-ciri teks anekdot: bersifat humor atau lelucon, bersifat mengkritik, memiliki tujuan tertentu, bersifat menyindir atau mengkritik. Tujuan anekdot yaitu untuk membangkitkan tawa bagi pembacanya sebagai sarana penghibur dan sebagai sarana pengkritik. Struktur teks anekdot yaitu bersifat abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan kode. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, untuk selanjutnya agar kita nanti memiliki pemahaman yang sama tentang permasalahan-permasalahan yang kita petakan tadi, akan saya berikan sedikit penjelasan ya. Nah, secara garis besar dari 3 kelompok kalian yang telah menampilkan dan memecahkan masalah itu semuanya sudah benar. Tapi agar ini nanti tidak ada perbedaan di antara kita, agar kita sepakat seia dan sekata, maka perlu kita pelajari hal-hal berikut. Yang pertama adalah tentang apa itu anekdot. Pengertian anekdot itu apa? Nah, ini anekdot adalah cerita singkat yang menarik, yang lucu dan mengesankan. Nah, biasanya dalam teks anekdot atau penampilan anekdot itu akan berhubungan dengan orang-orang yang penting atau orang terkenal. Seperti apa? Misalnya pemerintah atau tokoh-tokoh yang menjadi figur artis, entah itu nanti pemerintah DPR atau orang-orang kaya dan seterusnya. Biasanya terkait dengan hal-hal semacam itu. Kemudian sebenarnya ini nanti untuk asal mula anekdot atau bahan yang diangkat dalam anekdot ini adalah cerita yang sebenarnya. Tetapi pada perjalanannya setelah menjadi teks anekdot ini nanti kita sebut sebagai teks yang fiksi, bukan sebenarnya, gitu ya. Tetapi di dalamnya meskipun cerita-cerita itu lucu, cerita yang menggelitik, cerita yang menghibur, membangkitkan tawa dan seterusnya, tetapi tetap bermakna atau memiliki makna yang tersirat, pesan-pesan yang terkandung dalam teks anekdot itu. Oke. Untuk selanjutnya
Ciri-ciri dari anekdot adalah satu, bersifat humor atau lucu ya. Jadi berisikan tentang kisah-kisah yang lucu atau kisah-kisah bualan ya. Kemudian yang kedua, bersifat apa? Menggelitik. Nah, menggelitik itu apa ya? Sama seperti lucu, bisa tertawa gitu ya. Ini kalau kalian itu digelitik-gelitik kemudian tertawa, ini berarti menggelitik. Nah, gitu ya. Dan seterusnya. Kemudian bersifat menyindir. Jadi dalam teks anekdot itu nanti ada pihak-pihak tertentu, tokoh-tokoh tertentu yang disindir sebenarnya dari lelucon itu. Ya, misalnya kalau dalam video tadi yang disindir siapa? Ya, Gibran itu gila kan begitu ya. Masa cuma peluang menangnya 8% kok semua orang itu berlomba-lomba mau mengeluarkan banyak uang untuk berebut kursi DPR misalnya dan seterusnya. Dikatakan gila. Baiklah, kita tadi secara berkelompok sudah menentukan tentang struktur dari teks anekdot beserta pengertian dari struktur itu secara berkelompok. Nah, sekarang kalian analisis video stand up tadi. Kira-kira nanti struktur dari video itu apa saja? Abstraknya itu seperti apa? Kemudian krisisnya seperti apa? Orientasinya seperti apa? Gitu ya. Ini akan saya ulang lagi untuk videonya. Kemudian nanti silahkan menuliskan, berdiskusi dengan teman, terus kemudian menuliskan dalam LKPD. Ya, tuliskan dalam LKPD. Saya berikan dulu untuk LKPD-nya. Ada 5 struktur ya. Saya mengatakan hakim menjadi capres logika karena saya tahu saya orang berani mengungkap kebenaran, berani menilai yang benar, dan tak berani tidak saya. Apa? Kau berani kata? Berani? Berani kata? Asik-asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih. Tanpa kalian semua kami ini tidak berarti. Setiap tawa kalian yang ada di ujung materi itu adalah semangat bagi kami. Ini semua bukan masalah tentang kompetisi atau komentar para juri atau berebut juara untuk menjadi MC. Ini semua adalah tentang inspirasi bersatu dalam satu mimpi untuk Indonesia yang lebih harmoni. Sudah 16 tahun kita tertatih dalam reformasi, ditipu oleh para politisi yang katanya berikan bukti bukan janji. Tapi begitu ada tangis suara minor di pelosok negeri, mereka sibuk mencari koalisi bukan solusi. Makanya teman-teman, daripada sibuk nonton mereka yang debat di televisi, lebih baik datang ke sini, bisa cuci mata ada nonton TV ini. Teman-teman, ada 6.608 orang yang berebut kursi di DPR RI, 560 kursi. Ini berarti satu orang itu cuma punya peluang menang 8%. 8% memang tidak semua, tapi ada orang yang menghabiskan uang banyak untuk mendapatkan posisi ini. Pertanyaannya sekarang adalah, orang gila mana yang mau menghabiskan uang banyak untuk investasi yang peluang dia kalah adalah 92%? Orang gila mana? Makanya kalau ada yang bilang, anggota DPR itu gila, mereka itu sudah gila dari awal. Dari awal 92%. Oke, untuk selanjutnya silakan berdiskusi lagi untuk mengisi LKPD tentang struktur dari video ini tadi. Oke. Silakan berdiskusi dengan kelompok masing-masing.
Baiklah, sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah selesai, nanti dipresentasikan dari kelompok masing-masing biar nanti kita tidak mengulang-ulang hal yang sama, maka ini nanti saya tunjukkan saja. Yang pertama adalah untuk kelompok 1. Silakan mempresentasikan hasil analisis bagian abstrak dan kodanya. Siapa yang mewakili silakan berdiri. Bagian struktur koda. Yang lebih gila nanti adalah tim sukses atau tim pemenang. Namanya tim pemenang tapi kalah. Namanya tim sukses tapi tidak sukses. Struktur abstraksi. Ini semua bukan tentang kompetisi atau juara dan juga berebut jadi MC. Ini tentang mimpi Indonesia untuk bersatu dalam harmoni. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kemudian kelompok 2, silakan mempresentasikan kajian struktur bagian orientasi dan krisis. Struktur bagian orientasi. Ada 6.608 orang yang berebut kursi DPR dari 5.060 kursi yang ada. Krisis, struktur krisis. Banyak orang yang menghabiskan uang untuk DPR. Orang mana yang mau menginvestasikan uang yang peluang kalahnya itu 92%. Sekian dari kami. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk selanjutnya, kelompok terakhir, yakni kelompok 3. Silakan mempresentasikan hasil analisis bagian reaksi. Bagian reaksi. Selama pendidikan di Indonesia belum merata, demokrasi akan selalu rusak. Suara profesor sama dengan suara preman. Penonton yang di sini dan di rumah jangan sampai golput karena kita harapkan Indonesia agar orang-orang yang gila dari awal jangan sampai terpilih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baiklah, secara keseluruhan penampilan, cara mengerjakan, kemudian secara berkelompok, kalian sudah bagus semua, ya. Yakni kita menganalisis tentang bagian struktur dari anekdot dalam stand up komedi yang diputar tadi, ya. Yakni yang pertama tentang abstrak. Abstraknya apa? Ini semua bukan tentang kompetisi. Oke, ini semua bukan tentang kompetisi yang ada di awal video tadi, ya. Kemudian bagian yang kedua, yakni tentang orientasi. Orientasinya bagaimana? Pemahaman daripada sisi semangat anggota DPR depan presiden lebih baik nonton stand up komedi. Oke, ya. Jadi pembukaannya ini sebenarnya ada di orientasi ini. Teman-teman, daripada sibuk menonton perdebatan anggota DPR dan seterusnya tadi. Kemudian untuk bagian krisis, krisisnya apa? Banyak orang yang menghabiskan uang untuk kursi DPR. Oke, banyak orang menghabiskan uang untuk kursi DPR dan seterusnya. Ini mulai timbul permasalahan ya di dalam krisis ini. Kemudian ada reaksi. Reaksinya apa? Selama pendidikan di Indonesia merata, demokrasi akan selalu rusak. Oke, selama pendidikan di Indonesia belum merata, maka demokrasi akan selalu rusak. Seolah-olah memberikan sindiran juga, ya. Karena apa? Karena kalau misalnya kita pemilihan umum ya, jadi orang yang pintar dan orang yang bodoh itu nilainya sama-sama punya pilihan, ya, punya pilihan. Kemudian dihitung juga satu. Padahal orang yang bodoh ini milihnya ngawur. Kadang kalau ada gambar itu gambarnya cantik dicoblos, gambarnya ganteng dicoblos. Tapi kalau orang pintar kan enggak, tapi nilainya hasilnya sama. Ini juga merupakan kritikan juga. Kemudian bagian yang akhir yakni koda. Koda itu atau penutupan. Penutupannya bagaimana? Yang Lebih gila adalah tim sukses. Oke, namanya tim sukses. Tapi kalau yang dibela kalah kan nggak sukses kan, gitu ya. Kemudian ada tim pemenangan, tapi ternyata yang dibilang kalah juga tidak menang. Nah ini jadi susah. Ini adalah kode arus penutup dari kesimpulan dari video tersebut. Oke, secara keseluruhan bagus. Tepuk tangan untuk kita. Untuk
selanjutnya kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini adalah apa? Satu, bahwa teks anekdot itu apa? Teks yang menghibur, lucu, tetapi mengandung kritik. Kemudian struktur teks anekdot ada berapa? 5. 1, 2, orientasi, 3, krisis, 4, reaksi, 5, udah. Oke, ciri-ciri dari teks anekdot apa? 1, bersifat menghibur, lucu, terus mengandung kritik dan seterusnya. Ya. Untuk selanjutnya pada pertemuan berikutnya kita nanti akan belajar cara menuliskan anekdot, baik berbentuk cerita, berbentuk video maupun berbentuk gambar-gambar yang mengandung sindiran, yang lucu dan seterusnya. Oke. Nah, untuk motivasi atau pesan saya pada hari ini, yang pertama saya mengucapkan terima kasih karena kalian sudah berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran ini. Untuk selanjutnya, pesan saya adalah kalian selalu harus memiliki tekad untuk menjadi orang yang lebih baik daripada kemarin dan besok lebih baik daripada hari ini. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita. Baiklah, terima kasih karena ini jam terakhir. Silakan nanti setelah selesai pembelajaran ini segera pulang, ya, segera pulang ke rumah. Hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai tujuan dan semoga besok kita memiliki semangat yang lebih baik daripada hari ini, semangat yang luar biasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.